Shalom Aleihim, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Rumah Tuhan adalah rumah kita, menjemaatkan keluarga dan mengkeluargakan jemaat. Jadikan GKT Banyuwangi menjadi rumah rohani, tempat kita saling menguatkan dan menumbuhkan. Merdeka, merdeka, merdeka. Markus 10 ayat 46 sampai dengan 48. Mereka tiba di Yeriko, dan pada waktu Yesus dengan pengikut-pengikutnya, serta orang banyak meninggalkan kota itu, seorang buta sedang duduk minta-minta di pinggir jalan. Namanya Bartimeus, anak dari Timeus. Ketika ia mendengar bahwa yang sedang lewat itu adalah Yesus orang Nazaret, ia berteriak, "Yesus, anak Daud, kasihanilah saya." Ia dimarahi oleh banyak orang dan disuruh diam, tetapi ia lebih keras lagi berteriak, "Anak Daud, kasihanilah saya." Saudara, menurut survei, doa orang Kristen kebanyakan berkaitan dengan 3 hal. Yang pertama adalah keuangan, yang kedua adalah kesehatan, dan yang ketiga adalah kesembuhan. Dari survei ini ditemukan bahwa ketika orang Kristen berdoa, doanya berkaitan dengan 3 ini. Kalau tidak minta uang, yaitu adalah minta sehat, dan kemudian minta sembuh. Bahkan apabila kondisi keuangan bangkrut, inginnya langsung pulih normal. Apabila sakit, inginnya dipulihkan langsung sembuh total. Semua ingin mengalami pemulihan seperti yang dialami oleh Bartimeus hari ini, saudara. Saudara, siapakah Bartimeus itu? Markus 10 ayat 46 katakan, ada seorang pengemis yang buta, bernama Bartimeus, anak Timeus. Dalam tradisi Alkitab, nama orang tua yang disebutkan di belakang nama anaknya menunjukkan adanya ikatan perjanjian atau keturunan dari orang yang penting. Sama seperti ketika Bartimeus berkata kepada Yesus, "Anak Daud." Artinya, Bartimeus mempercayai bahwa Yesus memiliki ikatan perjanjian dengan Daud dan merupakan keturunan dari dinasti raja-raja. Apakah ini juga yang ada dalam kehidupan Bartimeus yang menyertakan nama ayahnya, yaitu Timeus? Ternyata tidak, saudara. Karena anak Timeus artinya bukanlah anak seorang yang hebat, anak seorang yang keturunan raja-raja, anak seorang yang bangsawan, bukan. Justru Bartimeus itu artinya adalah anak yang najis, kotor, dan tidak bersih. Seorang teolog mengatakan bahwa Timeus ayahnya juga adalah seorang yang buta, sehingga kebutaan yang dialami Bartimeus adalah karena keturunan. Jadi saudara, sudah buta, zaman itu kebutaan dianggap hukuman Allah, ditambah dengan arti namanya najis, kotor, dan tidak bersih. Kita bisa membayangkan betapa secara sosial mereka pada waktu itu dikucilkan, dipinggirkan, tidak dianggap, dan akibatnya secara ekonomi pun mereka miskin sehingga harus menjadi pengemis. Dalam kondisi yang sedemikian susah itu, saudara, kemudian Yesus berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Saudara, pada saat itu juga melihatlah ia. Siapa yang tidak ingin mendapatkan pemulihan seperti yang dialami oleh Bartimeus ini? Dari seorang yang buta sejak lahir, kemudian dalam waktu sekejap bisa melihat tanpa mengurus BPJS, tanpa antri di loket, tanpa operasi,
tanpa tindakan medis apapun. Hanya berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah saya. Dan kemudian seketika itu juga dia bisa melihat dengan normal, dengan baik, dengan sempurna, karena Yesus yang telah menyembuhkannya. Saudara, siapa yang tidak pengen dalam hidup kita mengalami pemulihan yang seperti ini? Misalkan dari kondisi sakit langsung sembuh 100% secara total. Dari kondisi keuangan yang sedang sulit, langsung keuangannya menjadi normal dan pulih. Dari kondisi di mana kita banyak tanggungan, langsung semua tanggungan itu terlunasi. Dari kondisi usaha kita nggak dapat cuan, langsung kemudian bisa dapat cuan. Pertanyaannya, siapa yang nggak pengen mengalami pemulihan seperti ini? Tetapi saudara, apakah pemulihan Allah itu hanya berbicara pemulihan secara jasmani, secara fisik? Ternyata tidak, saudara. Kenapa? Karena kalau kita melihat kembali kisah ini, ada banyak orang buta selain Bartimius sebenarnya di Yeriko itu. Ada banyak orang susah selain Bartimius di situ, karena Yeriko tempatnya orang yang susah, tempatnya orang menderita, tempatnya pengemis, tempatnya orang buta. Tetapi kemudian, kenapa Bartimius yang mendapatkan kemurahan Tuhan? Nah, kita bisa melihat, saudara, bahwa Bartimius ini sekalipun buta, dia memanggil Yesus dengan sebutan anak Daud. Sebutan ini bagai memperdengarkan sebuah pengharapan mesianis. Bagaimana sekalipun Bartimius ini seorang yang buta, tapi dia celik di dalam rohaninya. Dia punya pengharapan akan Mesias. Dan karena itulah dia percaya bahwa Yesus itu mampu memulihkannya. Semua orang ingin dipulihkan seperti Bartimius, saudara. Tetapi tidak semua orang memperolehnya. Dan itu adalah kedaulatan Allah. Kenapa? Karena pemulihan Allah yang utama dan terpenting adalah dipulihkannya kembali hubungan kita dengan Allah. Hubungan kita dengan sesama. Walaupun secara jasmani kita tetap berada di dalam pergumulan, kita tetap berada di dalam kesulitan, kita tetap berada di dalam kesusahan, tetapi kita mengalami pemulihan Allah ketika hubungan kita kembali dengan Allah dipulihkan. Hubungan kita kembali dengan keluarga dan sesama juga dipulihkan. Disitulah pemulihan Allah yang utama. Kalaupun kita mengalami seperti Bartimius, itu adalah bonus yang Allah berikan. Tapi yang pertama dan yang utama, kita dipulihkan kembali hubungan kita dengan Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, hari ini kami diingatkan. Setiap kami ingin mengalami pemulihan seperti yang dialami oleh Bartimius. Dari tidak melihat, dalam waktu cepat berubah menjadi melihat. Tetapi bukan demikian rancangan Allah. Karena rancangan Allah, pemulihan yang utama adalah dipulihkan kembali hubungan kami dengan Engkau, hubungan kami dengan keluarga, dan hubungan kami dengan sesama. Karena itu tolonglah Tuhan, supaya kami mengalami pemulihan ini dalam hidup kami. Sekalipun dalam kesusahan, penderitaan, dan pergumulan, kami dipulihkan kembali hubungan dengan Allah, dengan keluarga, dan dengan sesama. Kalaupun Tuhan memberikan kami seperti yang dialami Bartimius, itu adalah bonus. Secara khusus hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang merayakan ulang tahun yang ke-81 dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Kami berdoa Tuhan supaya pemerintahan
yang duduk di pemerintah mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat RT dan RW memimpin karena takut akan Tuhan, memimpin dengan sumpah jabatan yang telah diikrarkan mereka pada saat mereka menjadi pemimpin pemerintahan. Karena segala sesuatu yang dilakukan mereka, pertanggungjawaban adalah kepada Tuhan. Demikian juga Bapa berdoa untuk kesejahteraan hidup supaya dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Mengingat acara Komisi Wanita hari ini, Engkau berkati kami Tuhan, supaya melaluinya kami disatukan, kami juga makin kompak dan bertumbuh bersama. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Tuhan memberkati.